Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, dulur dimanapun berada di seluruh pelosok Nusantara, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan kita sampai di tahun 2023. Entah selamat untuk apa, tetapi yang jelas sampai hari ini kita diberi sehat, itu sebuah keselamatan ya, sebuah keselamatan, dan itu wajib kita syukuri. Cuma refleksinya adalah, kalau kemarin di akhir 2022 penyenangan semua saya ajak untuk refleksi tentang apa pencapaian kita, sekarang tak ajak untuk what next, apa selanjutnya. Nah, topik selanjutnya saat ini adalah tentang kepedulian terhadap tetangga ya. Tetapi sebelum itu, saya ini lagi belajar ini. Belajar apa ini? Nggak bisa belajar, katanya lato-lato. Saya masih ingat betul bahwa permainan ini adalah permainan yang sebenarnya jadul. Ini permainan sudah sejak saya kecil dulu sudah ada permainan ini. Nggak tahu dulu, kalau nggak salah dulu disebut permainan tok-tok atau apa gitu, makanya sesuai dengan bunyinya sekarang disebut lato-lato. Allah alam gimana. Saya tidak mau membahas tentang katanya ini konspirasi lah apa, yang jelas ini permainan yang saya melihat positifnya adalah, saya lihat dari sisi positifnya dulu. Positifnya adalah dengan permainan ini anak-anak jadi berkurang main HP. Itu harus kita sadari. Jadi dengan permainan ini anak-anak jadi berkurang main HP. Saya tidak bisa, tapi kadang-kadang bisa. Jadi dengan ini anak-anak berkurang main HP. Itu sisi positifnya. Meskipun sisi negatifnya jadi berisik banget, karena di mana-mana kita temukan ada orang cetak seperti ini. Nah, dulur, saya ingin ngambil pelajaran dari ini ya, terlepas bahwa ini permainan yang secara positif menjauhkan anak-anak dari HP, dan HP kita tahu sendiri lebih banyak mudaratnya untuk anak-anak ya daripada manfaatnya. Tapi saya ngeliat gini, cetak-cetok ini secara permainan memang membutuhkan keseimbangan pikiran agar kita itu benar-benar bisa gitu. Tetapi saya ingin gitu, waktu saya melihat ini, itu ada satu pelajaran yang saya ambil. Apa? Itu benda ini, dua benda ini dibenturkan, kita benturkan nih, tok gitu kan. Nah, ini kan momentum nanya, benturan momentum ini ada hukum fisikanya ini, saya lupa, dulu saya jurusan fisika. Tapi ketika dua benda ini dibenturkan, cetok begitu, benda ini diam aja tuh. Dan kita yang sedang bermain benda ini senang ketika berhasil membenturkan benda ini, apalagi membenturkan atas bawah, cetak-cetok sampai dilombakan. Benda ini diam saja karena benda mati. Dan ketika kita berhasil membenturkan ini, apalagi membenturkan dengan sempurna cetak-cetok tadi itu, kita senang tuh, bahkan merasa berhasil, merasa sebuah prestasi gitu, berhasil. Tetapi tahukah kita sebenarnya ini sebagai benda hidup atau makhluk hidup, jangan mau kayak ini, jangan mau kayak ini. Apa? Jangan mau dibentur-benturkan. Nah, jadi sebenarnya nggak ada hubungan, tapi saya ingin mengambil pelajaran dari ketika saya melihat fenomena anak-anak yang lagi bermain ini. Bermain ini, sekali lagi, yang bermain senang melihat benturan dua benda ini, cetak-cetok, ya kan? Berisiknya benda ini itu udah nggak kerasa. Jadi suara berisik itu kalah oleh asiknya berhasil membenturkan dua benda ini. Dulur, kita ini makhluk hidup, manusia, orang-orang Nusantara, orang-orang negara kesatuan Republik Indonesia di Indonesia. Tapi sebagai penduduk planet bumi, kita adalah human being, kita ras manusia yang mendiami satu planet yang sama. Jangan mau dibenturkan, karena kita bukan benda mati. Dua benda ini, hijau ini, benda mati. Dibenturkan diam, yang benturkan senang. Kita jangan sampai membuat orang lain yang hendak membenturkan kita senang.
Kenapa? Karena kita makhluk hidup. Ada perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan golongan, perbedaan antar agama, perbedaan macam-macam strata sosial dan lain sebagainya. Jangan membuat kita kemudian menjadi maaf tolol lalu kemudian mau dibenturkan. Maaf cakap, karena sekarang ini ternyata orang-orang yang bahkan terpandang intelektual, yang terpandang educated people, dibuktikan dengan gelar-gelar di belakang maupun di depan nama, ternyata juga terjebak di dalam permainan lato-lato dalam tanda kutip. Dibentur-benturkan oleh orang yang punya kepentingan untuk membenturkan kita. Jangan mau. Siapa yang punya kepentingan? Ya macam-macam orang punya. Tapi di atas semua itu yang punya kepentingan paling besar adalah setan. Setan dalam kepercayaan agama Islam, setan adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata manusia, yang ingin agar manusia tidak pernah hidup damai rukun. Misi utama setan adalah membentur-benturkan manusia, melato-latokan manusia. Dan di mana setan? Di dalam hati manusia. Yuwaswisu fi sudurinnas. Dan itu dalam surat Yasin, innahu lakum aduwwum mubin. Maka wahai suami istri, jangan mau dibentur-benturkan oleh kepentingan apapun. Apalagi hanya karena pertengkaran kecil lalu kemudian, loh kenapa kamu berpisah, enggak cocok lagi. Loh ya apa, wong kita menikah itu memang karena ada ketidakcocokan, menikah untuk menyatukan perbedaan, bukan kemudian perbedaan dijadikan alasan perpisahan. Ya gitu loh. Di tingkat yang lebih besar lagi, di satu tetangga, nah kesana kita. Kenapa dulur? Karena kita ini udah capek berantem. Apalagi ini tahun 2023, ayo sebentar lagi tahun 2024, tahu kan yang saya maksud, ya kan? Kita tahun 2023, bagi yang punya kepentingan sudah mulai gerak ini. Yang pengen dapat kursi ya sudah mulai beli kursi, ya kan? Itu sudah mulai pesen kursi. Nah, sementara sampean dan saya sebagai rakyat jelata ini jangan mau dijadikan komoditas untuk rebutan kursi. Karena biasanya yang rebutan kursi itu melato-latokan masyarakat. Maka sampean jangan. Ya toh, jangan mau. Nah, banyak ini ternyata teman-teman saya merasa sebenarnya orang-orang terpelajar, educated people, tapi kemudian mau dibenturkan. Dulur, gini, saya ini sedang syuting. Saya ini di meja kerja saya, di rumah saya di Denpasar, ya di dinding saya terpisah, di belakang saya ini adalah sanggah itu pura kecil yang dimiliki oleh keluarga Pak Nyoman. Saya hanya dipisahkan oleh apa ini, kaca kecil, kaca tipis yang hanya beberapa mili, dan saya nyantai dengan Pak Nyoman. Tadi saya juga minta, kenapa nggak dinyalakan lampunya Pak Nyoman? Artinya apa? Kita bertetangga, tapi saya tidak mau dibenturkan dengan Pak Nyoman meskipun dia suku Bali, saya suku Jawa. Pak Nyoman agama Hindu, saya agama Islam. Alhamdulillah karena kuasa Allah, saya bertetangga. Ini kan waktunya Galungan Kuningan di Bali. Saya alhamdulillah hidup damai dengan mereka, saling menghormati, tidak saling intervensi, tapi juga tidak saling mengikuti. Jadi toleransinya bukan dalam konteks basa-basi diskusi di meja-meja penuh gengsi itu, tapi dalam kehidupan sehari-hari yang praktis, sederhana, dan aplikasi. Jadi ini yang saya ingin lebih lanjut dulur. Kenapa kita ini capek dibentur-benturkan seperti ini, sampai kemudian kita lupa pada persoalan-persoalan real, persoalan-persoalan real. Masih ingat kemarin yang lagi viral, siapa namanya, Jito atau Tito itu, seorang anak berumur 12 tahun yang kemudian hidup dengan ibunya seorang, yang ibunya ini adalah ODJ atau orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, atau orang dulu nyebutnya orang gendeng rawang gila, punya penyakit mental. Anak 12 tahun ini akhirnya terpaksa menghidupi dirinya sendiri dan lain sebagainya. Apa yang kita tahu? Di mana tetangganya? Di mana kita? Kalaupun misalnya tetangga yang dekat rumah, oke lah, kita nggak usah bahas gitu ya urusan mereka. Mungkin mereka punya banyak alasan yang kemudian sampai si anak ini terlantar. Tapi di mana kita sebagai tetangga besar
planet bumi ini kan rumah kita, atau kemudian misalnya Indonesia adalah rumah kita, atau kita umat muslim, kita adalah akhul muslim. Lalu kok sampai ada anak yang kemudian terlantar, yang hidup dengan ibu, yang dengan orang dengan gangguan jiwa, tidak terawat, padahal fakir miskin, yatim piatu dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ya toh? Pasal 33 kalau nggak salah Undang-Undang Dasar itu ya. Masih ingat dulu. Kalau sekarang nggak tahu anak-anak ini apa pakai hafalan tak nggak udah itu. Nah di sini kita diajar dulu. Harusnya energi kita, kalau nggak salah dulu hukum fisika itu ada hukum apa sih? Kekekalan momentum atau apa itu. Jadi ada aksi ada reaksi. Energi kita untuk saling benturan semacam ini, ayo kita transformasikan menjadi energi membantu, peduli, terutama terhadap tetangga kita. Kemarin ada viral juga video yang diperlihatkan seorang ibu bunuh diri. Ternyata persoalannya ekonomi sama. Mau curhat kemana? Mungkin tetangganya juga nggak peduli. Kita sebagai tetangga dulu, ayo peduli. Ayo punya sensitivitas pendengaran sosial kita. Saya mulai pendengaran sosial dan penglihatan sosial kita. Benar tuh. Nah, saya bersama keluarga itu benar-benar merasakan bagaimana betapa banyak orang di luaran sana yang bahkan ini tadi saya pas ngimami sholat asar juga pas salam ada anak asuh baru yang diantarkan. Saya tanya, kamu siapa namanya ini gitu, bapak di mana? Bapak bertempat di sini, di suatu tempat, menyebutkan satu tempat. Lalu satunya kamu, ya Pak, ibumu di mana? Ibu saya di satu tempat yang lain. Loh kenapa? Berpisah. Kenapa berpisah? Gak tahu. Lalu kamu saudara berapa? Dia punya ternyata anak kembar. Betapa banyak anak-anak yang juga terlantar karena broken home, karena keegoisan orang tua. Belum lagi anak-anak yatim, belum lagi anak-anak piatu, belum lagi anak-anak yatim piatu, atau anak-anak terlantar yang neglected children. Ini hal-hal yang perlu kita seriusi secara bersama-sama. Dan kita punya energi untuk itu. Tapi selama ini energi kita habis untuk dilato-latokan. Karena perbedaan khilafiyah di dalam beribadah. Karena perbedaan pandangan politik. Hanya karena perbedaan rasisme. Dan mungkin primordialisme. Capek dulur. Sudahlah, ayo kita kemudian sekarang ini serius untuk mulai dari hal yang paling konkret. Apa? Lihat tetanggamu. Lihat tetanggamu. Look, apakah dia sedang kekurangan apa? Makanan? Apakah dia sedang ada persoalan psikis? Ingat loh ya. Bahkan di Jepang dan Cina itu ada badan khusus yang menangani lembaga konsultasi bunuh diri. Artinya apa konsultasi bunuh diri? Orang-orang yang mau hendak bunuh diri itu dibujuk untuk ngomong ada persoalan apa. Dan mereka sampai memasang telek sandi itu. Artinya siapa-siapa orang yang punya simptom atau gejala akan bunuh diri disuruh melapor. Nah, kalau kita belum punya lembaga itu, minimal kita sebagai pribadi-pribadi itu loh, ayolah. Mungkin ada tetangga kita yang belum makan. Mungkin ada tetangga kita yang tidak bisa anaknya bayar sekolah. Dulur, mungkin di satu sisi bagi sebagian orang itu persoalan kecil, tapi bagi sebagian yang lain bisa jadi itu persoalan besar yang kemudian mendorong depresi berat yang naudzubillah sampai mendorong orang bunuh diri. Kita tahu sendiri dulur bahwa di dalam agama kita jelas orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Artinya apa? Itu nas. Tapi kita tidak bicara itunya. Coba bayangkan betapa kasihannya manusia yang ketika di dunia hidupnya sengsara, entah secara fisikis maupun secara ekonomi, lalu kemudian saking tidak mampunya melawan godaan setan, saking rapuhnya jiwanya, lalu kemudian memilih jalan bunuh diri, lalu di akhirat juga disiksa Allah karena bunuh dirinya. Di dunia ndak enak, di akhirat ndak enak lagi, ya kasihan gitu loh. Nah, padahal kadang ya uluran tangan kita mungkin tidak seberapa, atau terbukanya hati kita untuk menerima curhat mereka itu sesuatu yang something very very valuable, sesuatu yang sangat bernilai buat mereka.
Mungkin pada saat kita mau berangkat kerja, kemudian hanya sekedar menyapa, Bu, Dek, Mas, Pak, atau pas pulang kerja kita sisihkan dululah kesibukan kita, hanya sekedar ngobrol, lalu kemudian membuka diri untuk dia curhat. Pada saat seperti itu bisa jadi masa kritis dia akan bunuh diri atau dia akan gimana gitu kan. Lalu kemudian kita memberikan solusi atau memberikan nasihat, luar biasa. Syukur kalau kemudian juga mengeluarkan tangan. Dulur, saya ingin akhiri diskusi kita dengan begini loh. Allah itu memberi dua jalan ya. Allah akan memudahkan seseorang untuk menuju kebaikan, atau Allah akan memudahkan, sama-sama dimudahkan, memudahkan menuju kebaikan, dan ada Allah juga memudahkan menuju kejelekan, tergantung upaya kita. Oh gitu loh. Pertama, upaya yang adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa adapun orang-orang yang mau berderma, memberi untuk kepentingan bangsanya, saudaranya, wattaqo dan bertakwa, wasaddaqo bil husna dan membenarkan kebaikan-kebaikan, kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan kepada kebaikan atau surga. Dimudahkan jalannya. Tetapi sebaliknya orang yang memilih untuk wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil, pelit kikir, baik pelit meluangkan waktu, pelit berderma, kemudian wastaghna, merasa nggak butuh Allah atau merasa nggak butuh sesamanya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan anjuran-anjuran kebenaran semacam ini, kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan memudahkan kepada keburukan-keburukan dan neraka. Kita memilih yang mana? Ayo kita mulai care dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang mungkin kita kenal, senyampang kita mampu untuk menolong. Tidak harus dengan harta, bahkan dengan perhatian, dengan nasi, bisa. Jadi daripada kita sibuk nanti berantem di medsos karena si A si B, iya ini sampai hal-hal yang remeh tuh diberantemkan. Apa? Misalnya satunya pendukung Messi, satunya pendukung Ronaldo, satunya dapat ini tuh, berantem beneran. Sampai ada yang kemarin kejadian tuh sampai ngajak bertemu di satu tempat untuk berantem. Loh, dapat apa mereka yang dapat gaji, kita kok yang dapat berantem? Demikian pula kalau mendukung si A si B di dalam perpolitikan, dapat apa? Mereka yang dapat kursi, sampai yang dapat apa? Caci maki. Jangan mau. Be smart. Jadilah orang-orang yang cerdas, terutama cerdas dalam memahami fenomena. Ayo kita transformasikan momentum benturan, energi untuk benturan antar sesama kita. Ayo kita transformasikan menjadi apa? Energi untuk peduli, terutama minimal terhadap tetangga kanan kiri kita. Berbagi, baik waktu, tenaga, pikiran, syukur kalau juga harta semampu kita. Insya Allah dulur, dari tetangga itu orang yang paling dekat. Jika kita ada masalah apa-apa, mereka lah yang membantu kita juga. Maka mulailah dari apa? Kalau ingin dibantu, bantulah sesama. Mulai dari peduli terhadap tetangga kita. Jangan sampai ada yang kayak Tito baru yang tadi hidup terlantar hanya dengan ibunya. Ada anak kecil yang sampai begitu. Banyak orang-orang di sekitar kita. Oke, saya rasa itu kajian kita next plan untuk resolusi tahun 2023 ini, menjadi orang yang peduli sekurangnya terhadap tetangga kita. Terima kasih. Itu perintah agama, juga norma ketimuran kita. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Sampai ketemu pekan depan. Bila taufik wal hidayah.